Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat teman-teman nyandak yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali di dalam tayangan Ustadz Bercerita. Apakah cerita hari ini? Kita kembali kepada sebuah kejadian yang barusan nih. Alhamdulillah saya ditemenin sama Bang Bogel, ada Bang Cacap sebagai Abu Nawasnya Nyandak Channel. Boy, sehat Bang Cacap? Sehat. Waduh, Pak Bogel sehat ya Bang Bogel ya? Pak Bogel, Bang Bogel, wah, sehat ya. Nah tadi nih Bang Bogel, ada kejadian alam. Gempa bumi tadi ini barusan. Iya, betul. Ya, berasa banget di tempat kita nih. Itu Bang Bogel lagi ngapain tuh tadi tuh? Saya lagi posisi duduk di sini. Katanya kok goyang-goyang begini. Saya lihat ini kabel pada goyang-goyang begini. Wah, pada goyang ya Bang Bogel ya? Iya, saya lari aja ke sini. Cukup lama juga tadi ya? Lama, berapa? ada hampir 30 detik ada. 30 detik ya? Sehat, sehat Mas, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Agak tujuh keliling. Oh, iya. Benar. Nah, kalau kayak begitu kan kita inget sama dosa-dosa kita ya Bang Bogel ya? Iya. Ternyata dunia ketika digoyangin dikit doang tuh udah berasanya kayak apa tahu, apalagi keliengan pala kita. Iya, benar. Baru sedikit doang tuh goyangannya Bang Bogel. Masya Allah. Kebesaran Tuhan ya Pak Ustadz ya. Bener, itulah kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi buat nginget kita. Iya. Kalau bilang inget itu umur saya juga ya semakin lama semakin tua. Ya mungkin lebih banyak dosa kali yang saya perbuat. Gimana itu caranya Pak Ustadz ya? Nah ini menarik juga nih, dengan kejadian alam yang barusan terjadi mengingatkan kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan sebuah pelajaran buat kita, terutama bagaimana kita menyikapi hal yang terjadi tadi ini. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih perihal masalah dosa-dosa kita nih. Iya betul. Tadi Bang Boy tanyain tuh, Bang gimana Bogel. ya? Bang Bogel, maaf, biasa di Nyandak Channel ininya Bang Boy sih. Oh, Bang Boy pakai rambut ini ya? Iya. Nah, gini Bang Bogel, supaya kita ingat akan dosa kita seberapa besar dan lebih banyak dosa daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada sebuah ceritanya begini Bang Bogel. Ada di sebuah desa yang sangat indah tempatnya. Daerah pegunungan. Iya, sejuk lah gitu. Sejuk. Suatu ketika seorang kakek yang duduk. Bukan gempa, Bukan gempa ini. longsor tapi ada. Ada longsor, iya. Pokoknya kita anuin baik dah. Yang namanya Abu Nawas kan, iya. Nah, suatu ketika nih seorang kakek sedang duduk termenung di rumah yang begitu sederhana. Iya. Kalau dari luar rumahnya sangat sederhana Bang Bogel, Iya. tapi ternyata di dalamnya itu sangat menyejukkan. Iya. Karena apa? Karena di dalamnya itu karena kondisi suasana cuaca begitu dingin, di dalamnya ada tungku tuh namanya Bang Bogel. Tungku api. Iya, tungku api buat kita menghangatkan badan. Sambil santai si kakek ini membuka lembaran ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dia baca ayat suci Al-Qur'an, ayat demi ayat, lembaran per lembaran dia baca terus. Dengan suasana yang begitu sejuk, dengan suasana yang begitu hangat. Kehusuan dalam membaca Al-Quran itu menjadikan kecintaan dia terhadap Al-Quran. Iya. Suatu ketika nih, si kakek punya cucu. Cucunya datang nih.
Sambil ngeliatin, ternyata lama-lama si cucu ini udah lama memperhatikan si kakek ini. Oh. Kenapa dia memperhatikan? Kakek ngapain sih itu? Tiap hari dia duduk di depan tungku sambil membaca lembaran ayat Al-Quran. Oh gitu. Gitu. Padahal Merhatiin. dia merhatiin. Akhirnya dia datang, dia deketin nih si cucunya ini ke kakek. Kakek baca apa sih? Kata si cucunya nih. Iya. Ini ayat suci Al-Quran. Kayak ayat suci Al-Quran itu kan bahasa Arab. Emang kakek paham itu bahasa Arab? Iya, Kan gitu. digituin. Iya, digituin Bang Bogel. Kata si kakek, "Nak, aku tidak akan menjawab pada pertanyaan kamu." Iya, Kata iya. si kakek, bijaksana. Karena cucunya baru umur 9 sampai 10 tahun ini. Belum mengetahui apa sih manfaat daripada Al-Quran itu. Nah, singkat cerita, si kakek ini bilang, nanti kamu akan paham. Paham bagaimana, kek? Kata si cucunya nih. Kakek aja membaca ayat suci Al-Quran dengan bahasa Arab ini belum tentu paham. Bagaimana kakek akan mengerti akan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Gitu. Betul. Kata si kakek, emang kakek tahu manfaat daripada isi kandungan Al-Quran itu? Ayat Al-Quran yang bertuliskan Arab itu? Iya, iya. Dia tanya lagi. Tanya lagi, namanya anak masih belia, umur pengen 9 tahun, tahu. dia pengen tahu. Kayak Bang Bogel punya anak kan pasti nanya gitu ya. Iya, betul. Nanyanya terus, ditanya-tanya. Gini nak, cucuku yang cerdas, cucuku yang pandai, kakek akan memberikan sebuah jawaban kepada kamu. Kata si kakek nih, kamu tahu ada keranjang batu tuh katanya. Iya, iya. Tuh ada keranjang batu yang biasa kakek ambil batu dari sungai. Terus kata si cucunya, coba kamu ambil keranjang yang terbuat dari bambu. Apa namanya? Anyaman bambu, Bang Bogel, ya, biasa diangkat. Kalau bahasa kita apa nih itu namanya ya? Iya, jenis bakul tampak gitu. Iya, ya pokoknya yang ada tentengannya dah, keronjok apa namanya, brongsongan gitu ya, buat ngangkut daripada batu. Keronjok. Nah, ya akhirnya, Oh, itu biasa ngangkatin batu tuh, Bang Cacap tuh. Iya. Akhirnya dia bilang, coba nak, kamu ambil keronjok itu loh. Kamu ambil keronjok itu, kemudian kamu menuju ke sungai. Untuk apa, kek? Gitu. Iya. Kakek minta tolong kamu ambilkan air di sungai yang jaraknya sekitar 3 meter dari rumah si kakeknya itu. Dekat sih. Dekat 3 meter. Coba kamu ambil air itu atau keronjok itu kamu isi air. Iya. Gitu. pengen tuh aki-akinya, Iya. akinya. Keisi apa enggak gitu? Kakeknya iya. Dia isiin lah tuh airnya. Diambil dari sungai, begitu jalan dari mulai Habis. sungai, habis Bang Mogel. Iya. Datang lagi, diulang lagi sama dia ngambil lagi tuh air, terus nyampe rumah habis lagi Bang Bogel. Betul. Itu ya emang dari Karena buat pada bolong. iya, karena kan kalau yang namanya dari anyaman bambu pasti nggak akan seperti plastik kan gitu ya. Nggak rapat. Nggak rapat dia. Sampai ketiga kali dia ulang, akhirnya dia ngomong sama kakeknya. Ngomong gitu. Ngomong sama si kakeknya. Nggak bisa gitu. Kagak bisa. Ini bagaimana sih kakek? Gitu kan. Iya. Orang bocor begini nggak bakalan bisa nyampe lah air sampai rumah. Iya. Kata si cucunya. Akhirnya ngomong, kakek ini ngasih perintah yang benar. Masa aku disuruh ngambil air dari sungai pakai keronjok yang terbuat dari anyaman bambu ini? Bagaimana bisa menampung air ini? Ah, bisa cu, tenang aja. Coba kamu lagi, coba ambil lagi. Ambil lagi dia. Berulang nggak bisa juga Bang Bogel. Nah, kelelahan lah dia. Si cucu ini kelelahan. Akhirnya si kakek bilang, kenapa nak? Wahai cucuku, lelah kamu ambil air dari sungai dengan menggunakan anyaman bambu ini atau keronjok ini. Iya kek, bagaimana saya bisa ambil air? Saya udah mencoba, kata kakek bisa, saya coba terus. Ternyata tidak ada hasil air yang saya kumpulkan sampai ke rumah. Nah, gini nak, kamu belum tahu apa dari yang terjadi
di perintah kakek ini. Oh, gitu. Gitu kok. Iya. Tadi kamu lihat anyaman bambu yang untuk batu itu kondisinya gimana nih? Kotor kayak kata si cucunya, wah penuh dengan kotoran yang menempel pada anyaman bambu. Iya. Saat ini kondisinya gimana? Setelah tadi aku coba ambil air dari sungai ke rumah, berulang kali, ternyata anyaman ini menjadi bersih kayak. Iya, iya. Nah, apa manfaatnya, Nak? Ya manfaatnya air yang tidak saya dapatkan, Ininya aja tapi yang bersih. anyaman ini sudah bersih. Iya. Oh, itulah, Nak. Ketika ayat suci Al-Quran kita baca terus-menerus, di hati kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan titik-titik kebohongan, titik-titik kemunafikan, titik-titik kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendawami membaca Al-Quran, walaupun kita tidak paham daripada bacaan Al-Quran itu, Tapi kita baca gitu ya. kita baca, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Makanya orang tua kita itu nyuruh banget kita membaca Al-Quran, suruh belajar Al-Quran, belajar ngaji. Paling tidak bukan berarti kita kudu harus paham secara utuhnya. Iya, iya. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, itu akan menenangkan hati kita dan itu akan membersihkan daripada dosa-dosa kita. Suatu waktu lagi ada waktu yang kosong, dawami membaca Al-Quran. Qiraatil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Perlahan kita baca, kita dawami baca Al-Quran terus demi terus, insya Allah akan melunturkan daripada dosa-dosa hati kita. Oh, gitu. Perlu ketenangan. Betul Bang Bogel. Makanya di samping ibadah sholat 5 waktu yang kita sudah terapkan di dalam kehidupan kita, paling tidak kita mendawami, membiasakan membaca Al-Quran. Karena dengan demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita, hati yang kotor ini secara perlahan-lahan akan menjadi bersih, bagaikan anyaman bambu untuk mengangkat daripada batu ini menjadi bersih. Insya Allah seperti itu Bang Bogel. Buat teman-teman nyandak, harus kita perbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tidak gelisah. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca Al-Quran, pahala kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati yang kotor ini serasa nanti akan menjadi bersih. Buat teman-teman nyandak, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai berjumpa kembali di channel Nyandak, channel Ustadz Bercerita. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.